pembangunan gedung maka ganti jelas kalian DPK untuk tahun 2021 dan manajemennya bagus niku dari entah dari kepemudaan, entah organisasi-organisasi yang sudah berjalan, semua itu harusnya ada manajemen agar saat ada perubahan anggaran dalam pemerintah, organisasi-organisasi bisa mandiri dengan adanya dana tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Seita Setiaji selaku Kepala Desa Mento yang bertempat di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini yaitu dalam program Bunga Desa itu tentang tata ruang desa dan memperkenalkan yaitu potensi-potensi desa yang ada. Di wilayah Desa Mento sendiri, yaitu dari tataran geografinya, Desa Mento terdiri dari 8 dusun, yaitu 8 RW, dan menjadi 24 RT. Sebesar 338,16 hektar. Dari wilayah tersebut, yaitu dari wilayah pemukiman ada 16 hektar, perkebunan atau ladang 170,49 hektar, untuk lahan pertanian yaitu lahan sawah, lahan basah ada 114,20 hektar. Karena perkebunan di Desa Mento ini komoditasnya yaitu kopi, Desa Mento memanfaatkan kopi dari lahan mereka sendiri dan muncullah beberapa tokoh untuk pengelolaan kopi lebih berkualitas. Dan sebagian dari pertanian perkebunan tersebut karena mereka juga pasti ada keinginan untuk lebih maju, maka dari itu muncullah beberapa peternakan walaupun masih ada yang berbasis mandiri, dan untuk yang sudah ada pemikiran untuk membuat kelompok dari kelompok-kelompok ternak tersebut, dari kelompok tani menjadi kelompok ternak, sekarang sudah banyak yang menjadi peternak berbasis komunal. City, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards light. Di Desa Mento ada yang membuat dari kerajinan bambu untuk diolah menjadi beberapa alat untuk kebutuhan rumah tangga. Seperti di dusun Godakan, hampir satu dusun mereka mayoritas adalah pembuat kepang. Kepang sendiri kegunaannya untuk menyemai dari bahan-bahan ataupun hasil dari pertanian dan perkebunan itu sendiri. Dan di Mento sendiri ada beberapa pengembang pembibitan, yaitu pembibitan karena di sini daerah kopi, mereka mengembangkan pembibitan kopi. Ada yang kalau cuma kopi, mereka seperti kurang puas karena pangsa pasarnya juga stuck di situ. Mereka berkembang mengembangkan pembibitan mulai dari pohon buah-buahan seperti durian, mangga, alpukat, dan lain-lain, dan juga pohon-pohon keras seperti mahoni, sengon. Bahkan juga mereka mengelola tanaman hias untuk menuju pasar yang lain, untuk perkembangan pasar yang lain. Dan dari hal-hal tersebut, dari kopi, bambu, tanaman hias, dan lain-lain, di Desa Mento terdapat beberapa UMKM yang mulai dikembangkan. Bahkan ada UMKM yang sudah bertahun-tahun dengan UMKM tradisional yang ada. Yang UMKM bisa disebutkan seperti geduk, stripping dari geduk itu sendiri yang dikejar dari peningkatan ekonomi tersebut, dan nantinya melek teknologi di desa ini juga meningkat. Saya juga berharap akan kegiatan sosial budaya tetap terjaga erat seperti yang dilakukan sampai saat ini, yaitu di basis kesenian. Di dalam kesenian itu pun karena di dalam kesenian
semua agama dan semua umur bisa bersama di dalam satu lingkup, harusnya itu tetap terjaga untuk selamanya dan agar tetap menjadi ikonik di dalam desa. Di Desa Mentok ini hampir setiap dusun mempunyai kesenian yang diampunya, seperti contoh kesenian kuda lumping ataupun jan kepang, dan mayoritas ada 3 kelompok kesenian kuda lumping tersebut. Ada satu kesenian lengger, topeng ireng, ada pula yang kesenian itu hampir hilang, sekarang muncul kembali, yaitu kesenian wayang kedu, dan ada juga kesenian rohani yaitu rebana. Dan salah satunya untuk kesenian tersebut yaitu kesenian topeng ireng yang masih sering latihan, dan untuk pengembangan di dalam tarian dan nadanya dengan adanya lomba-lomba yang diadakan di kabupaten maupun untuk pentas di ajang kabupaten itu sendiri. Yang paling sering yaitu pengisian acara untuk Maulud Nabi ataupun acara-acara yang ada di desa, sadranan dan acara lain-lain seperti yang disakralkan oleh orang-orang, kebanyakan orang, yaitu harus dengan adanya beberapa seni budaya yang harus ditampilkan dan tetap dipegang erat. Yang saya harapkan dari nilai kesenian budaya tersebut nantinya tetap terjaga dengan baik dan tetap dilestarikan agar bukan hanya kita yang menikmatinya, bahkan sampai anak cucu kita nantinya mereka masih bisa menikmati. Meningkatkan kualitas yang ada untuk kita bersaing di zaman yang lebih modern ini agar tidak terlalu ketinggalan dari daerah-daerah yang lain. Maka dari itu, untuk semua kegiatan saya sangat mendukung. Harapan saya dan semua harus berjalan dengan lancar, bahwa kerukunan di Desa Mentok ini dari warga Desa Mentok, tali persaudaraannya memang masih erat, antara kerukunan warga dan sopan santun masih dijunjung tinggi. Saya harap itu tidak dihilangkan di kemudian hari agar anak cucu kita masih tetap memiliki kesadaran yang sama dengan kerukunan yang lebih erat lagi. Cukup sekian perkenalan dari desa kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.